fisiologi sel, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan sel. Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menjadi dasar semua makhluk hidup. Sel ditemukan pada awal abad ke-19 menggunakan mikroskop cahaya, sementara mikroskop yang paling awal ditemukan pada pertengahan abad yaitu abad ke-17. Fungsi sel yang pertama menyusun tubuh makhluk hidup. Sel menjadi bagian penyusun jaringan organ, jaringan hingga sistem organ. Yang kedua, melakukan metabolisme. Sel menjalankan proses kimia seperti respirasi untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Sel membelah untuk menambah jumlah sel atau menghasilkan sel reproduktif. Yang keempat, menyimpan dan meneruskan informasi genetik, yaitu DNA dalam inti sel berfungsi sebagai cetak biru, sifat, dan karakter makhluk hidup. Kita akan masuk dalam struktur sel dan apa saja sih yang terdapat dalam sel. Yang berikut kita akan masuk dalam struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel terdiri dari lapis ganda atau bilayer fosfolipid yang mengandung berbagai struktur protein, misalnya reseptor hormon, saluran, dan penanda antigen. Sebagai membran permeabel diferensial antara sel dan lingkungan sekitarnya. Yang berikut kita akan masuk dalam nukleus. Nukleus atau inti sel juga terbungkus oleh membran yang serupa dengan membran plasma. Membran ini mengandung pori-pori inti yang memungkinkan zat kimia bisa keluar ke inti sel. Nukleus mengandung DNA, yaitu instruksi genetik bagi organisme yang bersangkutan. DNA ini tersusun dari benang kromatin. Benang ini menjadi kromosom sebelum melakukan pembelahan. Yang terakhir kita masuk dalam sitoplasma. Menurut Albrecht et al. 2015 dalam buku Molecular Biology of the Cell, sitoplasma adalah bagian dalam sel yang berada di luar inti, terdiri atas sitosol organel serta berbagai struktur intraseluler. Sitoplasma berfungsi sebagai medium yang mengandung dan memfasilitasi berbagai aktivitas sel. Fungsi sitoplasma antara lain sebagai tempat berlangsungnya reaksi geokimia seperti geokolosis, menjadi lokasi organel sel berada dan terlindungi, memfasilitasi transportasi molekul, ion, dan zat di dalam sel, menyimpan cadangan energi seperti glikogen, lemak, dan pigmen, menjaga bentuk, konsentrasi, dan stabilitasi internal sel. Kita akan masuk dalam organ sel. Dalam organ sel terdapat yang pertama, mitokondria. Struktur dari mitokondria mirip batang yang bulat atau memanjang yang dikelilingi oleh membran dalam yang berlipat-lipat dan membran luar yang halus. Sel yang aktif melakukan metabolisme memiliki mitokondria yang banyak. Fungsi dari mitokondria adalah berperan sebagai power of house dalam upaya pembentukan molekul berenergi tinggi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Lipatan dalam berupa kristal sebagai tempat fosforilasi oksidasi dan rantai pemindahan elektron pada respirasi aerobik, siklus Krebs, dan oksidasi asam lemak. Mitokondria mengandung DNA yang diwarisi dari ibu dan mengandung gen untuk protein mitokondria. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini adalah serangkaian kantung membranosa berlipat-lipat yang gepeng. Fungsinya adalah memodifikasi protein dari rektum endoplasmik kasar yang menyetirnya ke dalam vesikel sekretory. Selanjutnya kita masuk pada struktur lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantung membran tunggal yang berisi enzim pencernaan atau hidroles untuk mencerna makromolekul seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Fungsinya adalah sebagai pabrik daur ulang sel, yaitu mendegradasi zat sisa, mencerna organel sel yang rusak atau tidak berguna melalui autofagi, dan menghancurkan mikroorganisme yang masuk ke sel melalui fagositosis. Baik, setelah itu ada yang namanya ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berbentuk bulat kecil tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein, yaitu menyusun asam amino menjadi rantai polipeptida sesuai dengan perintah mRNA. Ribosom ini bisa ditemukan menempel pada retikulum endoplasma kasar atau mengapung bebas di sitoplasma. Ribosom yang bebas biasanya menghasilkan protein untuk kebutuhan di dalam sel. Sementara ribosom yang menempel di retikulum endoplasma kasar menghasilkan protein yang akan dikeluarkan atau digunakan di luar sel. Terakhir, ada yang namanya peroksisom. Peroksisom adalah organel kecil yang berbentuk bulat yang dikelilingi oleh membran tunggal. Di dalamnya terdapat enzim-enzim khusus yang berfungsi detoksifikasi. Salah satu perannya adalah menguraikan hidrogen peroksida, yaitu senyawa beracun, menjadi air dan oksigen yang tidak berbahaya. Selain itu, peroksisom ini juga membantu proses metabolisme lemak dan asam amino, sehingga sangat penting untuk menjaga keseimbangan fungsi sel.